Di video sebelumnya, gue membahas peluang mencari dolar dengan AI. Tapi, masih ada satu pertanyaan besar. Kalau memang bisa mencari dolar dengan AI, sebenarnya apa lagi yang dijual? Dan apakah benar ada orang yang membelinya? Hari ini kita akan menyelidikinya dan menyelam lebih dalam. Setelah video kemarin, gue mulai mencari sesuatu. Gue membuka marketplace, gue membuka forum, gue melihat berbagai komunitas AI, dan gue menemukan sesuatu yang cukup aneh. Karena ternyata ada orang yang menghasilkan uang dengan menjual suara hujan, tekstur batu, prompt, siluet bunga, dan bahkan barang yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata. Dan yang lebih aneh lagi, ada orang yang benar-benar membelinya. Hari ini kita akan menyelidiki fenomena tersebut, karena semakin gue mencari tahu, semakin gue sadar mungkin peluang terbesar AI bukan terletak pada teknologinya, tapi pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Produk pertama, prompt, kalimat, instruksi, teks. Bayangkan, ada orang yang menjual sesuatu yang bahkan bisa ditulis dalam beberapa menit. Terdengar tidak masuk akal, bukan? Tapi kenyataannya, yang dibeli bukan kalimatnya, yang dibeli adalah hasil eksperimennya. Bayangkan ada seseorang yang menghabiskan 1 minggu, 1 bulan, bahkan lebih untuk menguji AI. Dia menemukan kombinasi prompt tertentu, workflow tertentu, teknik tertentu yang bisa menghasilkan hasil jauh lebih baik. Dan karena orang lain tidak ingin menghabiskan waktu yang sama, maka mereka membeli shortcut tersebut. Dan untuk menjualnya bisa ke platform Prombase, Gumroad, Link ID. Dan disinilah gue mulai menyadari sesuatu. Kadang yang dijual bukan produk, tapi waktu. Dan yang paling menarik adalah dengan menguasai prompt tadi, lu bisa lanjut ke contoh produk yang lebih banyak dan luas lagi. Dan sekarang gue akan membahas apa saja produknya. Produk kedua, lebih aneh lagi. Suara hujan, suara ombak, suara hutan, suara kipas. Siapa yang membeli hal seperti itu? Jawabannya ternyata cukup banyak. Pembuat game, YouTuber, pembuat film, meditasi, podcaster. Mereka semua membutuhkan audio, tapi tidak selalu punya waktu untuk membuatnya sendiri. Hari ini, AI dapat membantu menghasilkan ambient sound, cinematic sound, background sound, sound effect. Semuanya bisa dibuat dengan Suno AI atau Audio AI, dan bisa dijual di platform Pond5, Audio Jungle. Dan ketika gue melihat ini, gue mulai sadar, internet ternyata jauh lebih aneh daripada yang gue kira. Produk ketiga, ini adalah favorit gue. Batu, kayu, tanah, logam. Terdengar membosankan. Tapi coba pikirkan, saat kamu bermain game, kamu melihat dinding, jalan, rumah, batu. Semua itu membutuhkan tekstur, dan tekstur tersebut sering dijual belikan. AI membantu membuat rock tekstur, wood tekstur, metal tekstur, concrete tekstur. Dibuat di Polycam, My Architect AI, Midjourney, Flux, Stable Diffusion, dan dijual di platform Unity Asset Store, Unreal Marketplace, itch.io. Yang menarik,
Pemain game tidak pernah melihat siapa yang membuatnya, tapi seseorang tetap dibayar untuk itu. Produk keempat, dan mungkin yang paling membingungkan, bunga hitam, burung hitam, kucing hitam. Hanya siluet, tidak berwarna, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi ternyata ada pasar yang cukup besar. File seperti ini digunakan untuk Cricut, laser cutting, stiker. AI membantu membuat variasinya jauh lebih cepat dan bisa dibuat di banyak AI pembuat gambar seperti Midjourney, Gemini, ChatGPT Images, Gemini, Ideogram, dan bisa dijual di platform Etsy dan Creative Fabrica. Saat gue melihat marketplace ini, kadang produk yang terlihat paling sederhana justru memiliki pembeli yang paling konsisten. Produk kelima, barang yang bahkan tidak ada, pedang virtual, icon virtual, tombol virtual, interface virtual, dan semuanya dijual. Developer indie membutuhkan aset karena mereka tidak selalu memiliki tim yang besar, maka mereka membeli. AI membantu mempercepat proses pembuatan UI, aset, icon, tekstur, konsep art. Dikonsep di ChatGPT atau Claude dan dibuatkan bentuk gambarnya di Midjourney, Flux, Stable Diffusion. Kalau untuk AI pembuat 3D aset, biasanya AI-nya berbayar, dan setelah itu bisa dijual di platform itch.io, Unity Asset Store, Gumroad. Dan semakin gue selidiki, gue semakin sadar, dunia digital memiliki ekonomi yang bahkan tidak pernah kita lihat. Lalu gue menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh lagi. Karakter virtual. AI sekarang bisa membantu membuat influencer virtual, karakter virtual, avatar virtual. Dan ada beberapa orang yang sudah menjual paket lengkapnya. Isi paketnya berupa foto profile, branding, ekspresi karakter, identitas visual. Dan yang lebih mengejutkan, pasarnya mulai tumbuh. Karena banyak bisnis, banyak kreator mulai menggunakan identitas digital untuk meramaikan jagat media sosial. Dan gue sudah membahasnya di video gue sebelumnya. Setelah melihat semua kasus tadi, gue mulai menyadari sesuatu. Yang dijual ternyata bukan prompt, tekstur, suara hujan, atau SVG. Itu hanya bentuknya. Yang benar-benar dijual adalah waktu. Karena semua produk tadi melakukan hal yang sama. Mereka membantu seseorang menghemat waktu. Prompt menghemat waktu belajar, tekstur menghemat waktu produksi, sound effect menghemat waktu editing, SVG menghemat waktu desain, aset game menghemat waktu pengembangan. Dan mungkin inilah alasan kenapa produk-produk tadi itu tetap dibeli. Di video sebelumnya, gue membahas bagaimana AI membuka peluang untuk mencari dolar. Hari ini, kita melihat sesuatu yang lebih menarik. Kita melihat apa yang sebenarnya dijual. Dan yang mengejutkan, sebagian besar produk itu bukan sesuatu yang spektakuler. Bukan startup miliaran dolar, bukan teknologi rahasia, bukan trik cepat kaya. Hanya solusi sederhana untuk masalah sederhana. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang gue temukan. Karena internet tidak kekurangan ide, internet tidak kekurangan produk, internet tidak kekurangan AI. Yang masih langka adalah solusi yang benar-benar berguna. Dan mungkin
Orang yang akan menang di era AI bukanlah orang yang memiliki AI terbaik, tapi orang yang paling memahami masalah manusia. Stay king, see you next suspect, don't play with the young.